Om Swastiastu, Om Agunam Astu Nama Siddham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau akan membicarakan sedikit tentang kode-kode alam terkait Pilpres yang semakin dekat dan semakin seru. Bahkan saking serunya bahkan banyak orang yang hingga taruhan. Jadi menurut saya ini kurang baik sebenarnya. Jangan sampai Pilpres ini dijadikan sebagai ajang judi. Memang sih itu hal yang menarik bagi kalangan yang menggemari judi, tetapi hal ini bisa menimbulkan nantinya konflik ketika terjadi kekalahan, karena yang pertaruhannya bahkan puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Jadi apa yang saya akan bicarakan nanti sebaiknya jangan dijadikan sebagai acuan, karena apa yang saya bicarakan adalah hanya membaca kode-kode alam. Benar salahnya tergantung bagaimana saya membaca, dan juga yang paling penting, membaca kode alam itulah bergerak terus mengikuti pergerakan pikiran manusia berupa dengan survei. Survei itu karena menyurvei pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan manusia, dan juga tentu calonnya. Ketika calon itu bertindak keliru ketika menyampaikan orasi atau berkampanye, itu bisa memindahkan perasaan pikiran orang yang mau memilihnya. Nah, jadi dalam hal ini kode-kode yang terbaca itu bukan bicara takdir, tetapi membaca pikiran manusia. Namun bagusnya adalah membaca pikiran manusia secara menyeluruh, sehingga alam itu memunculkan kode-kode pikiran manusia yang ada di Indonesia yang akan memilih dalam Pilpres ini. Itu prinsip dasarnya. Kita bukan bicara takdir, tetapi sekali lagi ini adalah membaca pikiran manusia secara menyeluruh. Yang pertama, saya melihat kode alam itu, saya melihat secara spiritual bahwa pada tahun 2024 itu bendera yang berkibar adalah bendera biru. Awalnya saya mengira ini akan mengarah ke Demokrat, tetapi seiring mengikuti perkembangan Pilpres ini yang kemudian muncul 3 calon itu, bendera biru itu mengarah kepada pasangan yang sudah kita ketahui mana calon yang menonjolkan warna biru, yaitu biru muda yang serupa dengan Partai Demokrat, dan kebetulan Demokrat ada di kubu ini. Tidak perlu saya jelaskan, itu kita sudah pada tahu. Kemudian ketika pencalonan itu sudah terjadi, yang muncul 3 calon itu, saya pernah melihat bahwa Gibran itu syukuran potong tumpeng. Ya, silakan terjemahkan sendiri. Kemudian muncul pesan karakter calon itu. Saya menerima pesan bahwa calon-calon itu seperti ini: Anies manis di bibir, Ganjar cerewet, Gibran muda cerdas tetapi angkuh, kemudian Prabowo tidak pandai bicara tetapi tulus ikhlas. Nah, itu yang saya terima, simbol-simbol yang disampaikan secara spiritual, yang itu setengah sadar saya terimanya seperti itu. Kemudian bahwa ketika suatu saat bila Prabowo itu memimpin Indonesia, ketulusannya di luar dugaan masyarakat, lebih dari apa yang kita kira. Kemudian secara personal atau dari ke-6 calon itu, ternyata suara terbesar adalah Mahfud secara hati nurani. Ini kita bicara hati nurani. Misalnya seseorang secara hati nurani ingin memilih Mahfud, tetapi mungkin karena tidak suka terhadap sosok tertentu, kemudian dia tidak memilih Mahfud. Namun intinya adalah secara personal suara terbanyak ada di Mahfud. Kalau misalnya kubu merah kalah, itu bukan karena Mahfud, justru suara terbesar itu adalah ada di Mahfud. Pernah juga menerima pesan bahwa ternyata pemilih murni daripada Prabowo itu
hanya sebesar 23%. Ya, cukup besar sebenarnya kalau sudah mencapai 23% dari satu sosok itu, dari seorang sosok Prabowo. Kemudian suara Prabowo itu dapat limpahan dari Gibran, kemudian dapat limpahan dari pendukung Jokowi. Artinya suatu saat bila Prabowo memperoleh suara yang mengantarkan dia mencapai kemenangan, itu karena faktor Gibran dan Bapak Jokowi. Sedangkan murninya untuk Prabowo 23% daripada pemilih nantinya. Sekarang survei kemudian polling itu memang menunjukkan bahwa suara terbesar itu ada di kubu Prabowo. Bahkan secara polling bahkan ada yang mencapai entah 60%, ada yang 55%, ada yang mencapai 54% dan lain sebagainya. Intinya Prabowo berada di posisi di atas angin kalau secara polling. Kemudian secara survei juga ada yang menyentuh di angka 50% lebih. Tapi kebanyakan secara survei itu 45%, ada yang 47%. Pesan terakhir yang saya terima secara spiritual, perolehan suara Prabowo Gibran itu 50% plus sedikit. Kemenangannya berkisar ratusan ribu. Diperkirakan 200.000 hingga 100.000, 100.000 hingga 200.000 berkisar itu. Tetapi hal ini tidak bisa kita jadi patokan akurat. Karena itu kita membaca pikiran manusia secara menyeluruh, bisa naik bisa turun, bahkan bisa gagal satu putaran kalau terjadi suatu hal-hal yang dilakukan oleh dari pasangan calon itu, misalnya tindakan-tindakan yang dapat merubah pemikiran-pemikiran pemilih itu, sehingga seseorang bisa pikirannya berubah untuk memilih salah satu calon. Hingga saat ini memang terbaca bahwa Prabowo Gibran akan menang satu putaran dengan kemenangan angka 100.000 sampai 200.000 kemenangan. Itu sangat-sangat kecil. Sedangkan pemilih di Indonesia berdasarkan DVT-nya yaitu 204,8 juta. Dengan angka ratusan ribu hanya berkisar 200.000 itu diperkirakan ya kurang lebih 0, sekian, mungkin 0,8 atau 0,9. Jadi kemenangannya sangat-sangat kecil, sehingga akan terjadi gugatan akan diseruduk banteng. Karena di posisi kedua itu, walaupun secara survei posisi kedua ada di kubu Anies, tetapi sebenarnya ada di kubu Ganjar atau 03, kubu merah atau kubu banteng. Karena hal ini ternyata pergerakan masyarakat di akar rumput itu banyak yang tidak terbaca. Karena banteng memang sekarang memang di akar rumput memang kuat pergerakannya, tetapi anak-anak muda yang tidak bisa disetir, tidak bisa tidak bisa dipengaruhi oleh kalangan yang dia lebih cenderung memilih berdasarkan hati nuraninya gitu. Jadi kesimpulannya, prediksi sampai saat ini bahwa Pilpres 2024 itu bendera yang berkibar adalah bendera biru dengan satu putaran dengan kemenangan berkisar 200 hingga 100.000. Ya, benar atau salah, percaya atau tidak, kita bisa lihat nanti buktinya. Karena juga dalam hitungan hari itu pergerakan pikiran manusia kayaknya sedikit berubah. Jadi lebih besar kalau misalnya saya benar membaca kode-kode alam ini, mudah-mudahan dalam satu putaran, sehingga APBN kita tidak gembos hanya karena memilih 2 putaran. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi harapannya hal ini tidak dijadikan sebagai acuan untuk dijadikan acuan berjudi, karena itu hal tidak baik. Orang berjudi itu apa ya? Memang sih seru, tetapi sebaiknya jangan.
Demikian Om Santi Om. Supaya channel ini tetap berkembang dan terus berkarya, mohon dukungannya dengan subscribe, like, komentar, dan share di media sosial. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami.